Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'd wan nahdah. Ashabal fadilah, hadaratul muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabatul qisufiyah, al mukarram Kiai Haji Asirun, al mukarram Kiai Haji Husnul Aqib, Kiai Nunu, sahibul ma'had al-jam'iyah al-islamiyah, kalau disingkat JI itu ditambahi al-hikmah atau an-nur atau al-barakah, ma'had jam'iyah al-barakah al-islamiyah, supaya nggak disingkat JI. Seluruh keluarga besar Hadratil marhum Kiai Haji Muhammad Amin Syarbini, a'azzahumullah, tamu dari Bumiayu, pesantren Al-Hikmah Benda Sirampok, Kiai Haji Labib Ibn Kiai Shodiq Suhaimi almarhum wa ikhwatuh, rombongan dari Bumiayu, beberapa Gus, Kiai Labib, Gus Habib, Gus Nahib, Gus Najib dan seterusnya. Alhamdulillah bisa datang di Pondok Aren ini. Para pejabat pemerintah, wakil wali kota Tangerang Selatan dan sekretaris camat Pondok Aren, Pak Lurah Pondok Aren, oh sulit sekali Jurang Mangu Timur, Masya Allah, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Pak Dan Ramil, dan seluruh perangkat pemerintah yang hadir, Bapak Ibu sekalian, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyul hudur. Alhamdulillah, walaupun saya tidak ingat, sudah lupa bahwa saya pernah ke sini, malah sudah 2 kali. Aduh, itu lupa banget tuh, malah udah tua lah, saya udah tua jadi nggak ingat. Alhamdulillah, malam hari ini untuk ketiga kalinya saya bisa silatul arham dengan masyarakat Pondok Aren, wabil khusus dengan keluarga besar pesantren Al-Jam'iyah Al-Islamiyah, dalam rangka bimunasabat dzikra wafatil marhum wal maghfurlah Kiai Haji Muhammad Amin Syarbini, haul dzikra wafah yang ke 20. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi afu anhu waj'al jannata matwah. Allahumma ba'id baina wa baina khotoyah kama ba'adta baina masyriq wal maghrib waghsilhu min khotoyah bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqi min khotoyah kama naqastabul abyadu minad danas. Bismillah wa ala millati rasulillah, iftah abwaab samaika li ruhih fa innahu 'abdukal faqir ila rahmati wa maghfiratik. Pesantren merupakan al-hisnul hasin. Apa? Hisnul hasin, benteng yang kokoh. Pesantren merupakan benteng yang kokoh. Benteng apa itu? Benteng Islam ahli sunnah wal jamaah dan benteng nasionalisme religius. Kalau nggak ada pesantren,
Di Indonesia ini walaupun jumlah umat Islamnya banyak, kalau tidak pesantren tidak ada bentengnya, tidak ada pertahanannya. Benteng Islam adalah pesantren. Islam tidak akan maju, bangkit, jaya, kuat dengan demonstrasi. Dengan demonstrasi, takbir, kuat gak Islam kayak itu? Kalau hanya dengan itu saja, kuat gak itu? Islam kuat tuh, bangkit tuh. Islam jaya itu, maju gitu. Dengan takbir, demo, maju itu Islam. Tidak. Yang memajukan Islam, membangun peradaban thaqafah dan hadarah al-islamiyah, antara lain Imam Syafi'i, Imam Ash'ari, Imam Baqillani, Imam Haromen, Imam Ghazali, dan seterusnya para imam. Itu yang memajukan agama Islam. Pencetus ilmu fiqih, pencetus ilmu tafsir, penggagas ilmu hadis, penggagas ilmu kalam, penggagas ilmu balaghah, nahwu dan sharaf, penggagas ilmu tajwid. Itu yang memajukan Islam. Paham betul? Paham tidak? Bukan demonstran, bukan. Islam gak akan maju di Indonesia kalau hanya dengan takbir. Gak akan maju, enggak. Islam bisa maju kalau di pesantren sini dibahas usul fikih, ilmu kalam, ilmu hadis, mustalah hadis, ilmu sejarah tarikh Islam, syukur filsafat Islam, tasawuf, akhlak. Itu yang benteng Islam tuh. Bukan dengan takbir, bukan dengan demo, bukan. Ya itu saya percaya, saya silahkan, gak apa-apa. Percaya nggak bersama saya itu? Percaya nggak? Percaya silahkan, gak apa-apa. Itu pendapat saya itu. Coba kalau nggak ada ulama, kalau hanya ente aja tukang demo ini, maju gak Islam? Al-Quran ditulis zaman Rasulullah dengan tulisan Arab yang belum sempurna, titiknya saja nggak ada, ba, ta sama, jim, ha, kho nggak ada bedanya, dal sama, ro, zai sama, nggak ada bedanya. Setelah umat Islam bertambah berkembang, beberapa umat Islam tidak bisa baca Quran, tulisannya nggak ada titiknya, bedanya apa? Batak ta. Maka ada seorang ulama, bukan sahabat, bukan, ulama tabi'in, menggagas wad'un nuqat 'alal huruf, punya kecerdasan menyempurnakan tulisan Arab, dikasih titik, ba titik satu di bawah, ta dua di atas, ta titik tiga di atas, jim titik satu di tengah, ha non titik, kho titik satu di atas, dan seterusnya. Namanya ulama itu Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, wafat tahun 62 Hijriah. Siapa? Yang keras siapa? Wafat tahun, nah itu namanya, beliau punya sumbangan besar, kontribusi besar memajukan peradaban agama Sudah ada titik, masih banyak orang bingung baca Quran. Maka ada seorang imam menggagas bikin harokat, bikin syakal, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Yang bikin namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 174 Hijriah. Siapa yang bikin? Yang cerdas, ingat ini, cerdas. Sekali saya ngomong ingat namanya, jangan lupa. Itu yang bikin harokat. Coba kalau nggak ada beliau, nggak ada harokat, kita nggak bisa baca tulisan Arab. Nah, sudah ada titik, sudah ada harokat, orang banyak baca Quran, banyak orang baca Quran salah makhrajnya, keluarnya suara dari tenggorokan, mana makhraj artinya apa? Keluarnya
suara dari tenggorokan salah. Maka ada imam ulama menggagas ilmu namanya tajwid tilawatil Quran, ilmu memperbaiki baca Quran. Tajwid perbaiki mananya tajwid itu. Siapa itu imamnya? Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Siapa namanya? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Baru ada istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz. Ya Allah, gagasannya ulama itu. Ini yang namanya memajukan Islam. Ini yang namanya orang berjasa memajukan, bukan demo, bukan demonstrasi, bukan. Ini nih yang memajukan agama Islam. Nah, ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Salah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya, Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Jangan lah. Artinya Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Beda ya. Kalau baca wa rasulih artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Tapi kalau baca wa rasulah, Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Paham tidak? Maka lahirlah ilmu nahwu. Mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, ismu kana, ismu inna, khobaru kana, khobaru inna, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ma'a, maf'ul lah, tahal, tamyiz. Ya Allah, fa'il, naibul fa'il. Yang gagas siapa namanya pertama kali? Namanya Imam Amr bin Qumbur, yang terkenal dengan Imam Sibaweh. Siapa namanya? Nah, yang pertama kali ilmu nahwu. Coba kalau nggak ada ilmu nahwu, baca Quran bisa salah maknanya. Antara rasulah wa rasulih salah. Ada apa jauh maknanya? Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau wa rasulah, Allah dan Rasulnya tidak melindungi orang musyrik. Paham tidak? Ini penting ilmu nahwu. Ini yang berjasa dalam Islam ini. Belum ilmu balaghah, ilmu kesusastraan bahasa Arab. Imam Amr bin Ubaid mencetuskan ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', juga bahasa Arabnya bagus. Mustalah hadis sekitar tahun 100 lah Hijriah. Banyak hadis palsu. Qala Rasulullah pada bohong, palsu. Rasul nggak berkata enggak, qala Rasulullah. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 Hijriah, Khalifah siapa? Tahun berapa? Memanggil seorang ulama namanya Imam Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Syekh, cepet bikin ilmu, bisa enggak menseleksi hadis mana yang benar mana enggak benar? Siap. 1 minggu jadi, seminggu jadi, sudah selesai. Khalifah, wahai raja, sudah selesai. Saya bikin ilmu yang namanya ilmu mustalahul hadis. Hadis sahih syaratnya ada 4: muttasil, thiqah, dhabit, adil. Kurang 1 hasan, kurangnya banyak dhaif. Dhaifnya maqtu', munqati', mauquf, mursal, muallal. Ngaji gak di sini? Dibaca gak ini? Dikaji kan? Alhamdulillah. Ini karangannya siapa? Ilmu ini akan siapa? Lupa sudah. Siapa? Romahurmuzi. Siapa? Tahun berapa? Atas perintah siapa? Cerdas saya. Pulang dari sini ada ilmu, ada dapat ilmu. Jangan mendengarkan ceramah cuma
surga, neraka, ya itu ya penting, itu juga penting sih. Munkar nakir itu udah penting juga sih. Tapi kalau dengan saya nggak akan itu yang dibahas, nggak. Sudah. Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Nama lengkapnya itu. Jumpa dengan Rasulullah di Syekh Abdul Muttalib. Maka Imam Syafi'i bukan Habib, bukan ke Rasulullah, bukan, tapi nanti ketemu Rasulullah di kakek Syekh Abdul Muttalib. Lahir kota Ghazah, Palestina, yang sering dibom oleh Israel tuh. Lahir di situ. Tahun 150 Hijriah. Wafat di Kairo, Mesir tahun 204. Jadi usianya hanya 54. Imam Syafi'i itu usianya cuma 54. Saya 70 ini. Itu usianya orang tuh pendek tapi jembar. Ada orang usia panjang tapi sempit. Nggak ada faedahnya apa-apa, cuma ya bikin penuh jalan aja, bikin sesek jalan lah. Panjang tapi nggak ada faedahnya. Imam Syafi'i 54, Imam Ghazali 55, Imam Nawawi 45. Ya Allah, bapaknya Gus Dur Wahid Hasyim, Kiai Wahid Hasyim 39. Pendek tapi jembar. Nah, Imam Syafi'i dapat surat dari gubernur Mawaro An-Nahr, daerah namanya Mawaro An-Nahr. Apa? Sebelah sononya Bengawan, Transoksania, sebelah timurnya Irak, itu namanya Mawar, dulu Afghanistan, CS lah di sekitarnya itu. Gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Kirim surat kepada Imam Syafi'i. Imam, saya ingin mengerti tentang syarat Islam dengan benar. Saya ingin apa? Paham syarat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi' sini. Bawa pulpen, bawa kertas. Uktub ar-risalah. Ayo nulis surat. Risalah kan surat. Ayo nulis surat untuk gubernur. Jawab pertanyaan. Imam Syafi'i mendikte. Dikte yang ngerti ya. Rabi' nulis. Suratnya Imam Syafi'i membalas gubernur akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan Ar-Risalah, kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Itu awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Apa? Kitabnya apa namanya? Surat Imam Syafi'i kepada siapa? Namanya gubernur siapa? Abdurrahman Al-Mahdi. Yang nulis siapa? Rabi' bin Sulaiman. Alhamdulillah, cerdas. Makanya sarapan harus susu, jahe, madu gitu. Sarapan tuh telur. Sarapan ampas kelapa ya. Dedel otaknya. Isinya surat. Ini saya singkat nih. Kalau nggak singkat 2 tahun. Isinya surat gubernur, kalau anda ingin paham syarat Islam, pertama harus paham Al-Quran. Al-Quran ayatnya, tipe ayatnya macam-macam, tidak satu tipe. Kalau nggak ngerti salah nanti. Pertama, ada ayat muhkamah yang sudah baku, nggak butuh tafsir, sudah jelas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, jelas sudah, nggak usah tafsir, udah jelas. Namanya apa namanya? Ayat muhkamah. Ada ayat mutasyabihah, perlu tafsir. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu, senggolan batal wudunya. Senggolan itu apa? Senggolan itu
Kalau Imam Syafi'i senggolan, ya senggolan, amdan au sahwan, bisyahwatin au biduni syahwah, senggolan sengaja atau enggak sengaja, syahwat atau tidak, batal wudunya. Syafi'i. Kalau Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau enggak. Imam Hambali, kalau sengaja saling merangkul, saling memeluk, batal, kalau enggak. Kalau kata Imam Hanafi, suami istri punya wudhu ciuman, syahwat enggak batal asal tidak yang satu. Tidak apa? Tahu yang satu, tahu kan? Tahu ya, alhamdulillah Pak. Kerjaan kita tiap malam lah itu. Asal tidak yang satu enggak batal. Itu Hanafi, Imam Hanafi. Jadi suami istri punya wudhu ciuman, syahwat, enggak apa-apa, enggak batal. Asal tidak sampai yang satu itu. Baru batal kalau yang satu. Imam Hanafi. Ini namanya ayat mutasyabihah. Ayat apa namanya? Bisa ditafsir macam-macam. Tergantung ulamanya, mustahidnya. Ada ayat mutlaqah, mutlak absolut. Ada ayat muqayyadah, dibatasin dengan syarat. Yang mutlaqah apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Kamu sekalian harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, kamu sekalian harus taat pada pemerintah, muqayyad. Dengan syarat, dengan catatan pemerintahnya baik. Kalau pemerintahnya nggak baik, ya tidak wajib taat. Paham tidak? Tuh satu rentetan kalam itu, satu rentetan. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Satu deretan ayat itu, kalam dalam satu ayat. Tapi yang sebagian mutlaqah, yang sebagian muqayyadah. Nah, ada lagi ayat ammah dan ayat khossah. Ayat umum, perintah sholat, aqimus sholah, kapan saja, di mana saja, siapa saja wajib sholat. Yang satu lagi yang khusus banyak, antara lain perintah perang. Perintah kalau lagi perang, wajib perang orang Islam memerangi orang kafir. Kalau lagi perang, kalau lagi aman masa ngebom? Jadi kayak gini aman nih, ngebom gitu. Ini kayak nggak paham. Harus paham. Ada ayat ammah, ada ayat khos. Tapi wajib sholat, wajib umum. Siapa saja, kapan saja, di mana saja. Wajib perang, khusus. Nih singkat saja loh, ini singkat sekali nih. Kalau mau luas lebar 3 tahun. 10 menit apa? Ada lagi ayat yang maknanya hakiki dan ada yang majazi. Maknanya realistis dan ada yang maknanya metaforis. Yang metaforis, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan orang kafir. Bukan tangan, Allah nggak punya tangan. Kekuasaannya. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi akan hancur kecuali mukanya Allah. Bukan muka, Allah nggak punya muka. Kalau punya muka nanti kumisen jenggotan nggak itu kalau punya muka. Bukan muka, zatnya itu. Semua akan hancur kecuali zatnya Allah. Wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris soffan soffa. Wa jaa rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Apa merah putih? Pagi Senin apa? Periksa barisan, Allah datang. Wa jaa rabbuka, Allah datang, Tuhanmu datang periksa barisan. Yang datang bukan Tuhan, yang datang perintahnya. Wajah amru rabbik, bukan rabbuka, bukan Tuhan datang, tapi apa? Perintahnya. Paham tidak? Ini cepetan saja sekilas biar tahu aja, biar tahu ilmunya pesantren, ilmunya Ahlussunnah wal Jamaah ini. Nah, ada lagi ayat nasikhah, mansukhah, yang menghapus dan dihapus, panjang lebar itu. Nah, sudah paham Quran seperti itu masih belum cukup. Kata siapa? Imam Syafi'i dalam suratnya kepada Gubernur Abdullah Al-Mahdi.
Yang nulis surat siapa? Rabi Al-Muradi. Sudah paham Quran seperti itu masih belum cukup, harus paham hadis. Kenapa? Sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan namanya sholat itu apa. Berapa kali sholat sehari semalam, ada nggak di Quran? Ada nggak di Quran? Nggak bisa jawab, nggak pernah baca Quran. Ada nggak di Quran? Betul? Kalau nggak pernah baca Quran nggak bisa jawab. Baca cuma kulhu, falak, nas, al-fatihah, ayat kursi, berkat, alhamdulillah. Nggak apa-apa, penting, berkat penting. Penting berkat itu. Saya bisa begini juga dikasih makan berkat dulu lah saya itu. Tidak ada ayat Quran mengatakan sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak ada. Diwajibkan kepada kamu sekalian orang Islam 5 waktu sholat, 5 kali sholat, namanya ad-dhuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajar. Hadis apa Quran? Nah, kalau ada orang tidak mau hadis, hanya Quran saja, tidak akan tahu berapa mutawatir. Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil kidb wal khata'. Hadis yang tidak mungkin bohong, tidak mungkin salah. Lafdhan wa ma'nan, ma'nan la lafdhan. Namanya hadis apa? Mutawatir. Anu sholati sab'ata asyar, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, at-tuma'ninah, al-i'tidal, as-sujud. Hadis itu? Bukan. Ini saya ceritanya baru sholat, baru sholat, belum yang lain ini. Lah produk ulama, akal ulama yang namanya ijma' dan qiyas melahirkan sebuah karya besar. Karya besar namanya ilmu fikih. Apa namanya? Jadi ilmu fikih itu hasil akalnya ulama. Baik akal kolektif ijma' atau akal individual qiyas dan ijma' menghasilkan ilmu. Masya Allah. Safina, Sulam, Fathul Qori, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Majmu', Muhadzab, Mahalli, yang berjilid-jilid itu namanya produk akalnya ulama. Paham tidak? Kalau ada orang tidak mau ilmu fikih, nggak akan tahu rukunnya sholat, nggak akan tahu caranya sholat. Kalau ada orang sholat bagus, sholatnya bagus, benar, kita tanya, Ustaz, sholatnya bagus sekali, belajar dari mana Ustaz? Oh, saya langsung belajar Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong kalau jawabnya langsung belajar hadis, Quran, hadis. Yang benar jawabnya, saya belajar dari ayah, ibu, imam musola di sebelah rumah. Ya nanti imam musolanya kiai, dari kiainya, dari gurunya, dari kiainya, dari syahnya mentok pada imam Syafi'i. Sholat ente itu dari Imam Syafi'i sholatnya, bukan dari Quran hadis, bukan. Imam Syafi'i dari Imam Malik, gurunya Imam Malik bin Anas. Imam Malik gurunya namanya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah gurunya namanya Imam Khorijah. Imam Khorijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid yang muridnya Rasulullah, sahabat. Paham tidak? Tidak usah taklid pada imam, langsung saja Quran dan hadis. Sini saya tanya, hadis yang paling nomor 1 hadisnya siapa? Imam Bukhari. Ya saya juga tahu, masa ketua PBNU nggak tahu? Saya juga mantan ketua PBNU, 10 tahun ketua PBNU. Tahu dong, hadis nomor 1 adalah hadis Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Tapi ente nggak tahu, ente nggak tahu nih, Imam Bukhari yang ahli hadis nomor 1, yang hafal hadis 600.000, diseleksi yang sahih 4.000. Itu Imam Bukhari yang ahli hadis itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Muridnya, Bukhari itu muridnya.
Lihat kitabnya, lihat covernya saja, kulitnya, sampulnya saja. Sahih Al-Bukhari, Jama' wa Tasnif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Mutawaffa sanata 256, Syafi'iyul madhab. Di covernya, di sampulnya kitab Bukhari tulisnya begitu. Ini hadis sahih kumpul Imam Bukhari wafat tahun 256, bermadhab Syafi'i. Bukhari ahli hadis, apal hadis 600.000, taklid pada Syafi'i. NTSAG, keluaran perguruan tinggi swasta lagi loh, masya Allah. Dosennya sering gak datang, kamu sering main ceret, langsung diwisuda kalau bayar 15 juta. Gak mau taklid pada Syafi'i. Ijtihad, ijtihad apa ijtihadnya? Hafal hadis berapa ribu kamu, hafal tafsir berapa macam tafsir kamu, ngaku ijtihad. SAG, sarjana alam, ya Allah. Nih Pak, nih Imam Ghazali terkenal sedunia, fakih, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, mufakir, filosof, sedunia tahu semua. Di Harvard Amerika juga dikaji kitab-kitab karang-karangannya, di Inggris, di Prancis dikaji. Imam Ghazali luar biasa, ya boleh dibilang lebih dari Syafi'i lah, boleh dibilang. Tapi Imam Ghazali Syafi'iyul madhab. Imam Muhammad Fakhr Razi karangannya 400 karangan, tafsir saja 36 jilid, belum mustalah hadis, belum ilmu kalam, belum filsafat, usul fiqih al-mahsul fi usul, filsafat al-matalibul aliyah 5 jilid, tafsir al-mafatul ghaib 36 jilid, dan yang lain-lain. Imam Ar-Razi itu terkenal Syafi'iyul madhab. Segitu ulama besar taklid pada Syafi'i. Ente orang pondok aren SAG, ya Allah, gak mau taklid. Paham, maksud saya paham. Dah kias, akalnya ulama individu sendiri-sendiri. Ada 9 kias itu: Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ri, Iqna'i. Contoh 2 saja, nanti yang 7 kalau lagi lah. Kias Burhani, kias fakta. Sabu-sabu, heroin, kokain, ganja haram apa halal? Ada di Quran. Inna sabu haram, ada itu. Qala Rasulullah SAW as-sabu haram, Ruhul Bukhari, ada. Nah, kok berani haram? Kok berani mengharamkan ente? Quran gak mengharamkan, hadis gak mengharamkan, ente berani mengharamkan. Oh, pakai kias. Kiasnya namanya kias Burhani. Kias apa? Diingat-ingat, nanti pulang harus ingat terus. Kias fakta. Ini barang fakta, bukti nyata memabokkan. Kalau memabokkan berarti sama dengan khomer. Khomer di Quran ada haram, khomer. Innamal khamru wal maisiru wal ansabul azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Haram khomer itu. Ini barang sama dengan khomer dalam apa? Sama-sama memabokkan, berarti haram, sama-sama haram. Kalau mau bahasa Arab begini, ada muskirun, ini barang memabokkan, wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabokkan masuk golongan khomer, wa kullu khamrin haram, khomer itu haram, fahada haram. Kias apa namanya? Burhani. Coba kalau gak pakai kias, kalau hanya Quran hadis saja. Kias Aulawi, nempeleng ayah ibu, boleh tidak? Quran gak melarang tuh. Quran gak melarang. Ayo kalau ente gak pernah baca Quran jadi sulah, gak pernah baca Quran jadi gak tahu ya. Di Quran itu yang dilarang bentak-bentak dan ngomong kasar.
wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak ayah ibu, kamu jangan ngomong kasar ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah ngomong, gak usah bentak, tempelengin aja. Boleh nggak itu? Nggak boleh, itu pakai kias aulawi namanya. Kias apa? Kalau bentak saja haram, kalau bentak ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih nempeleng. Namanya kias apa? Lebih-lebih. Kias apa? Aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Jangan mendekati zina, haram. Mendekati zina. Zinanya dijawab. Mendekati haram, mendekati zina itu haram, zinanya apalagi lebih-lebih. Mendekati saja dilarang haram, apalagi lebih-lebih zinanya. Itu namanya kias apa? Aulawi. Masih ada 7 lagi kias, nanti kalau saya kesini lagi. Jadali mantiqi sikroi tamtili khitabi syari iqna'i. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i, kita tidak bisa paham syariat Islam dengan benar kecuali kalau kita paham ayat-ayat Al-Quran, paham hadis-hadis, pakai akal, yaitu ijma' ulama dan qiyasul ulama. Paham tidak? Nah, berjasa tidak Syafi'i? Berjasa tidak? Kita tinggal sholat seperti itu dari Imam Syafi'i itu. Ente sholat tuh gini, itu dari Imam Syafi'i itu. Ya ente tahunya dari Safinah, dari Sulam, dari Imam Syafi'i itu. Paham tidak? Betapa jasanya Imam Syafi'i dalam memberi peradaban, kemajuan umat bukan yang demo, bukan. Ayo berjasa mana yang demo dengan Imam Syafi'i ini? Berjasa mana ini? Ya. Ada lagi Imam Asy'ari. Imam siapa? Abul Hasan Ali Al-Asy'ari, wafat tahun 324. Gurunya namanya Imam Abu Ali Al-Jubai. Abu Ali gurunya namanya Abu Hashim Al-Jubai. Abu Hashim gurunya namanya Abul Huzail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nadham. An-Nadham gurunya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha gurunya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika Siti Fatimah wafat, setelah Siti Fatimah wafat, nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya anak Muhammad, cerdas, tidak berpolitik. Kalau yang dari Siti Fatimah, Hasan Husain berpolitik, terjadi Karbala karena politik. Muhammad tidak, ngaji saja, ilmu saja. Punya murid banyak, antara lain Wasil bin Atha, pencetus ilmu kalam. Nah, Imam Asy'ari berjasa besar. Imam Syafi'i tadi berjasa ya, Imam Syafi'i ya. Sekarang Imam Asy'ari berjasa besar. Apa itu? Beliau baca Quran bolak-balik, khatam balik lagi, khatam balik lagi. Mempunyai kesimpulan bahwa Allah punya sifat yang wajib 20. Kesimpulan dari Qurannya itu. Di Quran nggak ada sifat Allah 20, nggak ada di Quran, begitu nggak ada. Tapi kesimpulan Asy'ari memahami Quran, Allah mempunyai sifat yang wajib 20. Yang menarik, sifat nomor 1, sifat apa? Wujud. Di Quran tidak ada. Pernah baca Quran nggak? Ada nggak ayat innallaha wujud? Ada nggak? Kalau Allah Sami'un Basir, ada? Hayyun Qayyum, ada? Alimun Khabir, ada? Qadir, innallaha kana qadira, ada? Tapi innallaha wujud, ada tidak? Yang nggak bisa jawab kan nggak pernah baca Quran. Menurut Imam Asy'ari, sifat Allah nomor 1 sifat wujud. Pada Qurannya nggak ada itu.
Kenapa? Karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Kita ini, kita manusia, kita alam semesta, langit, laut, gunung, bumi, jin, malaikat, setan, itu hakikatnya tidak ada. Kita ini hakikatnya tidak ada, tapi kita ini diadakan apa? Oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Kalian paham gak ini? Kita ini sebenarnya kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Allah sebelum lapal ada, Allah sudah ada. Bukti, ayo kita buktikan. Ada kata ganti domir pronoun 3. Ana, aku, anta, kamu, huwa, dia. Silahkan dipakai, silahkan dipakai. Aku, ana Said, ana Khalid, ana Muhammad, ana Hasan, ana Abu Bakar, ana Fatimah, silahkan dipakai. Engkau Said, engkau Khalid, engkau Abu Bakar, engkau Hasan, engkau Toto, engkau Sukardi, engkau Dian, Tuti. Dia huwa, dia Fatimah, dia Tuti, dia Dian, dia Abdullah, dia Abu Bakar. Silahkan dipakai. Ana, anta, huwa. Tapi nanti akan mati semua. Mati enggak orang? Tinggal aku satu yang tidak mati. Tinggal engkau satu yang tidak mati. Tinggal dia satu yang tidak mati. Yang tidak mati tinggal la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku itu Tuhan. Bukan aku Said, bukan aku Hasan, bukan aku Abu Bakar, bukan. Aku siapa? Aku Tuhan. Jadi kita menggunakan aku itu pinjam dari akunya Allah. Aku Said, aku Hasan, aku Abu Bakar, pinjam itu. Maunya berapa tahun pinjemnya? Jawab, maunya berapa tahun pinjemnya? Maunya berapa tahun pinjemnya? Aku Hasan, berapa tahun? 100. Ngerepotin anak cucu. Jawabnya yang benar, terserah yang meminjemin. Kita dipinjam akunya Allah. Aku Said, aku lapar, aku kenyang, aku haus, aku seger, aku sehat. Kata-kata aku itu pinjam dari akunya Allah. Berapa lama pinjamnya? Terserah yang meminjam. Maka yang sebenar-benarnya aku siapa? Engkau Said, engkau Toto, engkau Sukardi, engkau Solihin, mati semua. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau Tuhan. Bukan engkau Ahmad, bukan engkau Toto, bukan. Engkau siapa? Engkau Tuhan. Begitu pula dia Ahmad, dia Khalid, dia Toto, dia Sukardi, mati semua. Tinggal satu Allah yang tidak mati, dia Allah. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Dia siapa? Jadi hakikatnya ana, anta, huwa siapa? Kita ini pakai dipinjemin, pinjeman. Paham ya? Oleh karena itu kata Imam Asy'ari, sifat Allah nomor 1 sifat wujud. Wujudnya Allah itu wujud hakiki, wujud kita pinjem wujudnya Allah. Walaupun di Quran tidak ada yang mengatakan Allah nomor 1 sifatnya wujud, gak ada di Quran, gak ada itu. Hadis juga gak ada. Itu adalah Imam Abul Hasan Al Asy'ari. Sehingga kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah ikut Imam Asy'ari, tahu bahwa Allah itu wajib wujudnya.
Tahu belum? Tahu belum? Tahu enggak? Ya Allah itu punya sifat wujud nomor satu malah. Tahu? Dari siapa? Dari siapa? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Besar enggak jasanya itu? Besar dengan orang demo, besar mana? Ini yang jasanya besar ini. Model kayak imam kayak gini. Dan nanti diteruskan oleh Imam Abu Bakar Baqillani, Haromen, Ghazali, Razi, As-Sanusi, Al-Baijuri, Ad-Dasuqi, Ahmad Khatib Sambas, Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud Termas, Syekh Khalil Bangkalan. Ini yang menguruskan akidah ini, menguruskan akidah sifat 20 ini. Ki Hasyim Asy'ari, Hasyim Asy'ari diganti oleh putranya Wahid Hasyim, Wahid Hasyim ganti putranya Abdurrahman Wahid, Wahid ganti putra, diganti Hasyim Muzadi, Hasyim Muzadi diganti oleh ini yang menjaga akidah ini, menjaga sifat 20, menjaga akidah sunnah wal jamaah. Paham tidak? Jadi waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Kebenaran harus dicapai dengan ilmu pengetahuan. Hanya orang berilmu yang bisa benar. Yang benar membangun, bangun bendungan, jembatan, airport, gedung besar, insinyur bangun, insinyur teknik sipil. Yang benar bertani, insinyur pertanian. Yang benar kesehatan ya dokter. Yang benar hukum ya SH. Yang benar agama ya para ulama. Paham tidak? Lah kalau ente ingin paham agama, apa ngaji sama insinyur? Ente ingin paham baca Qur'annya ada tajwidnya, ngerti nahwu, ngerti shorof, apa ngaji sama dokter? Ini saya tanya, aku nggak jawab. Apa ngaji sama dokter? Ente ingin paham tajwid, nahwu, shorof, balaghah, ilmu kalam, ilmu hadis, ilmu tafsir, ngaji sama insinyur pertanian, ngaji sama ulama. Paham tidak? Ulama di mana adanya? Di pesantren. Ini yang bahas kayak gini, di luar pesantren tidak ada. Di luar pesantren nggak ada bahas kayak gini tadi itu yang saya surat Syafi'i sampai detail kayak gitu. Di luar pesantren tidak ada. Oleh karena itu, yang bukan keluar pesantren jangan coba-coba ikut bicara agama. Nanti salah semua nanti. Ngajinya cuma pesantren kilat, tahu-tahu fatwa Maulid Nabi bid'ah, lah itu goblok banget ini orang ini. Ziarah kubur bid'ah, tawassul musyrik, lah ini goblok banget ini orang. Maulid Nabi itu memuji-muji Nabi Muhammad, isinya kandungannya. Nah, Maulid Nabi sejak zaman sahabat Nabi masih hidup, biasa ada sahabat datang muji-muji, datang Nabi lagi kumpul dengan para sahabat, datang salah satu sahabat bikin syair muji-muji Rasulullah. Nggak apa-apa, nggak dilarang. Siapa yang bilang dilarang? Baca sejarah. Suatu ketika Nabi baru saja selesai ngimami sholat subuh, datang seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Langsung muji Nabi Muhammad. Innar rasula la sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhum min nasi dawuda fil hayja sarabilu bidun sawabihu qad syukat la halaku ka'anna halakul qaf'i majdulu la yafrahuna idha nalat rimahuhum qauman walaysu majazi'a idanilu la yaqa'utanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mautita. Walhasil orang ini memuji-muji, sungguh Rasulullah orang hebat, orang besar, orang mulia, datang dari suku Quraisy kota Mekah,
diikuti para pengikut yang gagah berani, berhati ikhlas, menegakkan kebenaran, memberantas kezaliman, kebatilan. Nabi tidak melarang mendengar pujian itu. Jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak tuh, enggak. Malah Nabi memberi hadiah selimut yang bergaris-garis kepada Ka'ab bin Zuhair. Selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batainuha. Selimut polos itu, selimut polos batainuha min istabraq. Kalau selimut bergaris-garis bahasa Arabnya apa? Burdah. Kalau nggak percaya, ini fakta sejarah, nggak bisa dibantah kalau sejarah. Kang yang nggak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya, di kota Istanbul, masuk ke museum Topkapi, masih ada burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian, masih ada tuh di Turki. Ini fakta sejarah. Kalau nggak percaya, ayo ke Turki dengan saya, tiketnya beli sendiri. Nah, setelah itu kalau ada syair qasidah yang isinya memuji-muji Nabi Muhammad, dinamakan qasidatul burdah. Apa? Banyak, ada 4 jilid, dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Tapi yang terkenal di Indonesia, entah orang Pondok Aren apal apa enggak ini, di Indonesia terkenal. Masyarakat Pasuruan, Jember, apal, Lumajang, apal tuh ibu-ibu majelis taklim. Amin tadakuri jironim bidi salami mazatadam anjara min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayahsabu sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala aritali dzikril bani wal al. Enggak hafal ya? Wah. Ini ada di Barzanji, ada di kumpulan Barzanji ada. Pengurus NU, kiai-kiai harus hafal Barzanji. Kalau baca Barzanji belum hafal, masih baca, jangan diamplopin. Pulang nggak usah diantar, suruh ngojek sendiri. Burda harus hafal, Barzanji hafal. Wa amma taifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa ghrabi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa rabahu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la thumma 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina fasalahu malakul jibali fi hilaki hadhihi al asabiyyah qala inni arju ayyuhjallahu min aslabihim may yatawalla atirillahumma qabrahul karim. Barzanji, Simtod Duror, Deba, Burdah, Kiai NU, pengurus NU harus hafal. Kalau bukan kita yang ngapal, Muhammadiyah suruh ngapal, Wahabi, Salafi suruh ngapal, itu milik kita itu. Tahlilan, manakiban, tawasulan, khutbah nikah, khutbah Jum'ah, hafal. Kalau kiai khutbah Jum'ah masih baca, jangan pakai lagi. Itu buku khutbah, buang dari mimbar tuh. Mimbar jangan diberi buku khutbah, buang. Kiai khutbah harus hafal-hafalan. Kalau kiai khutbah masih baca, pecat. Apa bedanya kiai dengan SAG? Kalau SAG pantas khutbah baca, pantas ya SAG. Kalau kiai keluaran mana si rampok, benda keluaran Lirboyo, Kediri, keluaran Tebuireng, Jombang, masa khutbahnya baca sama SAG? Paham gak? Manakib, baca manakib, hafal-hafalan. Khutbah nikah, hafal. Dan seterusnya. Barzanji, Deba, hafal. Ayo kita hafal.
amin tadakuri jironim bidi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau rindu kangen pada perempuan yang ada di desa di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari angin bertiup kencang di desa Kadimah? Atau engkau teringat malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau gelisah, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi mabok. Ngaku saja. Jawabnya, na'am sarotaifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi mabuk cinta sampai rasa rinduku, rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau anda tahu siapa yang lagi kucintai, anda akan memakluminya. Siapa sih yang lagi kamu cintai sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering? Siapa lagi kamu rindukan? Yang sedang kurindukan, yang kucintai, yang kutangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wa taqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal awali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami, dan seterusnya. Yang ku cintai, yang ku rindukan, yang ku tangisi adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidud dunya wal akhirah, Sayyidul alamil mulki wa alamil malakut. Dialah kekasih kita yang kita harapkan syafaatnya ketika kita menghadapi problem, kesulitan. Minta syafaat kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad itu leluhurnya jelas tidak? Leluhurnya panjenengan? Leluhurnya kalian jelas enggak? Jawab, ditanya jawab ah. Leluhurnya kalian jelas tidak? Sebutkan ayo, kakeknya 10 orang aja. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin abahul amjada sawunan lismi taraku sifa hafalam yusibuhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummi. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin, Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad demi kehormatan Nabi Muhammad. Menjaga apanya? Menjaga dari apa? Apanya yang dijaga? Tarokus sifah, leluhur Nabi Muhammad dari Adam sampai bapak ibunya tidak ada yang pernah berbuat zina
Sejak Nabi Adam sampai tadi sebut namanya, sampai Syekh Abdullah, Siti Aminah, tidak ada berbuat zina. Leluhur kita gimana kira-kira? Kok ketawa? Jawab. Leluhur kita kira-kira gimana kira-kira? Allah menjaga leluhur Nabi Muhammad dari perbuatan zina. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, dititipkan, ditakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus mengalir pada anaknya saya sebutkan namanya tadi, sampai kepada Syekh Abdul Muttalib, mukanya bersih, pindah pada putranya Syekh Abdullah, mukanya terang benderang, masuk ke rahimnya Siti Aminah, lahirlah Nabi Muhammad seperti bulan purnama. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddi Abdul Muttalib wa ibni Abdillah. Saratun sara nurun nubuwah, nur kenabian, nur Muhammad mengalir Nabi Adam terus pada putra-putranya, sampailah kakeknya Syekh Abdul Muttalib, pindah pada anaknya Abdullah, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Famulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi Muhammad lahir bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Kanjeng Nabi dilahirkan, rumahnya Aminah seperti ada bulan. Abu Lahab dari kejauhan kelihatan. Apa itu rumahnya Aminah kok padang banget? Maka Abu Lahab perintah budaknya perempuan namanya Tuwaibah. Siapa namanya? Coba Tuwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa kok terang banget, ada listriknya itu. Pergi kembali, bos majikan, Siti Aminah melahirkan anak laki-laki. Itu yang bikin terang benderang itu, sinarnya dari situ. Abu Lahab jingkrak gembira, punya ponakan lahir laki-laki namanya Muhammad, bersinar. Abu Lahab bergembira. Suwaibah, sejak hari ini kamu bebas, bukan lagi budak, sama dengan saya, selevel lah dengan saya, sama-sama manusia, bebas merdeka. Saya gembira ponakan saya lahir Muhammad dengan bersinar, mukanya bersinar. Betul ya bah, kamu bebas merdeka. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka karena kafir. Tabbat yada abi lahabim wa tab ma aghna anhu maluhun wa ma saya selanaron dzata lahab. Abu Lahab akan masuk neraka selama-lamanya, tapi setiap hari Senin diangkat di neraka. Senin diangkat keluar dari neraka, Selasa masuk lagi, nanti kalau Senin angkat lagi, karena dia sekali menghormati maulid Nabi sepanjang umurnya, hanya sekali. Nanti di akhirat setiap hari Senin diangkat dari neraka. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Ini orang kafir Abu Lahab, tapi setiap hari Senin dintas dari neraka jahim. Kenapa? Lis-sururi bi ahmada, karena gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka seperti apa pahalanya orang pondok aren yang setiap malam Jumat baca maulid? Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang pondok aren yang setiap malam Jumat baca maulid, mati bawa tauhid. Udah selesai itu, udah min ahli jannah semuanya lah. Nah, Abu Lahab maulid Nabi sekali aja, setiap Senin dintas boleh bawa bapak, setiap malam Jumat baca maulid, rumah baru baca maulid, melahirkan baca maulid, anaknya lulus sekolah baca maulid, pangkatnya naik baca maulid. Ya Allah, syukuran apa aja baca maulid. Wah, udah jelas min ahlil jannah insya. Nih
Kalau mau cerita maulid Nabi, bukan bid'ah, bukan. Tawasul sekarang, tawasul. Suatu ketika seluruh kecamatan aja, suku lah kecamatan Mudor, kecamatan apa? Semua penduduk kecamatan Mudor mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, orang gila. Muhammad Sahir, tukang santet. Muhammad Syair, tukang penyanyi, baca puisi. Muhammad Kahin, dukun, mantra-mantra, baca mantra-mantra. Nabi mendengar itu melaknati. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, jadikanlah, timpakan kepada suku Mudor seperti yang kau timpakan kepada kaumnya Nabi Yusuf. Apa? Paceklik 7 tahun, gak ada air, gak ada makanan. Betul, suku Mudor 7 tahun gak ada makanan, gak ada gandum, gak ada jagung, gak ada beras, gak ada hujan, gak ada air. Terpaksa datang ke Madinah rombongan, dipimpin oleh kepala suku yang namanya Labid bin Robi'ah. Siapa namanya? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari suku Mudor. Nabi kaget. Biasa caci maki, kesini ada apa ini? Ngebom apa? Ada apa kesini? Nabi tanya, ada apa anda kesini? Ada perlu apa kesini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka, kami datang kepada Muhammad, litarhamana, agar engkau merahmati kami. Ayo, ini orang minta rahmat sama siapa? Minta rahmat sama siapa? Nabi Muhammad. Gak dilarang tuh. Nabi nggak jawab, jangan minta rahmat sama saya, sama Allah. Kalau sama saya musyrik. Enggak tuh, enggak. Atainaka nasku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Kami datang kepada Muhammad mengadu 7 tahun gak ada gandum. Atainaka wal adru tudmi litatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi 'anit tifli. Kami datang kepada Muhammad meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya, ibu-ibu yang sedang menyusui, tinggal anaknya karena gak keluar air susunya. Wa alqa bi kaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli. Yang gagah-gagah kuat perkasa sekarang lemah lunglai karena minal ju'i, kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handolil ami wal ilhizil fasli. Tidak ada yang bisa kami makan kecuali rumput handol yang rasanya pahit itu. Fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lidunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u anna wasyafa'atu fil ahli. Engkau sandaran kami, engkau andalan kami, urusan dunia, urusan agama. Beri syafaat kepada kami. Nih syafaat nih. Rasulullah tidak melarang, jangan minta syafaat sama saya, sama Allah. Enggak melarang gitu. Malah Rasulullah mendoakan, Allahumma asqihim ghaitan mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala hadmin wala adabin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudor, hujan bawa berkah dan rahmat, jangan hujan bawa malapetaka, longsor, banjir. Mereka masih di Madinah, di Mudor sana sudah hujan. Ya Allah, nih fakta sejarah. Minta tolong kepada Muhammad dibolehkan, tidak bid'ah. Goblok. Ada yang tanya, itu cerita begitu dari mana sih sumbernya? Dari kitab tarikh, kitab sejarah. Saya baca kitab tarikh nggak ada cerita begitu. Yang ente baca tarikh apa? Khulasatu Nuril Yakin, yang 65 halaman itu, yang nggak ada. Goblok. Kalau mau tahu cerita yang saya ceritakan ini, baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Ibnu Jarir At-Tabari, 10 jilid. Baru ada cerita begitu. Bacanya terjemahan Khulasatu, yang nggak ada cerita kayak gini. Paham tidak? Jadi bagi yang tidak percaya syafaat, nggak percaya tawassul, nggak percaya maulid Nabi,
Jangan pakai dalil, nanti lawan dalil nantinya. Pakai sejarah, ini fakta sejarah. Kalau sejarah nggak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri kalau sejarah. Ini faktanya ini. Suku Mudhar datang Nabi Muhammad tawassul, minta doakan, Nabi Muhammad mendoakan, turun hujan. Paham tidak? Maka suku Mudhar yang tadinya kafir semuanya masuk Islam. Nah, masih banyak perlu kita bicarakan. Tawassul, haul juga. Nabi Muhammad tiap tahun sekali ziarah ke kuburannya Sayyidina Hamzah di Uhud. Setahun sekali, berarti haul. Berarti apa? Haul. Kalau ziarah kubur setiap Jumat sore di Baqi', kuburan Baqi', Nabi Muhammad ke sana. Kalau ziarah pada Nabi Muhammad, waduh, di Qur'annya ada. Kalau ziarah pada Muhammad, di Qur'annya ada. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, seperti saya misalkan, orang banyak dosanya datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu, dan kamu Muhammad ikut memintakan istighfar untuk orang itu, lawajadullaha tawwabar rahima. Allah pasti mengampuni dosanya orang itu. Paham tidak? Paham tidak? Paham tidak? Saya banyak dosanya, ziarah ke Madinah, istighfar di depan Rasulullah, dan Rasulullah ikut juga memintakan maghfirah, ampun untuk saya. Pasti Allah mengampuni dosa saya. Lawajadullah, lamnya lam taukid, lam pasti, pasti Allah mengampuni dosa saya. Asalkan saya datang ke Rasulullah, istighfar, Rasulullah pun ikut mendukung istighfar saya. Lawajadullaha tawwabar rahima. Percaya tidak? Kalau yang tidak percaya, alhamdulillah, special for us, ini khos lana. Yang percaya pasti akan dapat syafaat Rasulullah, yang tidak percaya pasti tidak dapat syafaat Rasulullah. Terserah, saya nggak maksa. Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah, yang tidak percaya pasti mahrumun an dalik, tidak dapat syafaat Rasulullah. Percaya tidak? Cukup sekian, mudah-mudahan pesantren Al-Jam'iyah Al-Islamiyah, Al-Jam'iyah Al-Barakah Al-Islamiyah ini mendapatkan ala barakatillah kemajuan lebih pesat lagi, lebih mendapatkan petunjuk dari Allah agar pesantren ini berkualitas, mencetak kader-kader ulama Ahlussunnah wal Jamaah, meneruskan perjuangan almarhum Kiai Muhammad Amin Syarbini, dan meneruskan perjuangan guru-gurunya. Beliau keluar mana? Beliau santri mana beliau? Kiai Muhammad Amin muridnya siapa? Banten. Beliau meneruskan perjuangan guru-gurunya, kita pun teruskan perjuangan beliau. Insyaallah sanad rentetan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikut Kiai Hasyim Asy'ari berarti ikut Rasulullah. Sudah gitu aja. Kita ikut Kiai Hasyim, ikut Nahdlatul Ulama, berarti kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena silsilah gurunya muttasil ila hadrati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa dumtum fil khair barakatuh wan najah wallahu fi lakum at-thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.